Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian sudah memanggil Richard Lee untuk menjalani pemeriksaan pada 23 Desember 2025. Namun Richard Lee tak hadir, malah meminta dijadwalkan ulang dan akan hadir pada 7 Januari 2025. Di tengah gonjang-ganjing pernikahan Erka dan Atalia Praratya yang diambang perceraian, mantan model sensual Lisa Mariana malah makin lengket dan mesra dengan Edo, suaminya pasca rujuk. Padahal sebelumnya rumah tangga Lisa dan Edo nyaris bernasib sama dengan Erka, bahkan Lisa sempat mengaku sudah berpisah dengan Edo. Lantas, apa yang membuat keduanya memilih kembali rujuk? Aku mah no comment lah, pokoknya aku mah nggak ikut-ikutan lah. Doain yang terbaik aja. Nah ini buktinya udah rujuk. Rumah tangga kan pasti ada cobaan, permasalahannya ya normal lah mas gitu. Ya, selain makin mesra, Lisa dan Edo malah banjir job. Apalagi netizen menganggap Lisa dan Edo adalah pasangan yang lucu. Iya, lagi banyak program. Ini kerja sama suami, syuting sama suami. Happy lah kalau kerja sama suami. Ikut senang aja sih, nemenin istri kerja juga kan gitu. Ya sekalian liburan lah. Anggapannya ya nggak apa-apa menghibur semua orang, pahalaan. Ya pro kontra lah, itu biasa. Belum lah, ini belum, masih recovery. Abis sedot lemak. Tak dipungkiri job yang diperolehnya berkat kepandaian Lisa memanfaatkan situasi imbas dari ramainya sorotan publik terkait skandalnya dirinya dengan Erka. Lisa bahkan ikut nimbrung dan membongkar hingga cocok logi asmara terlarang Erka dan Aura Kasih agar eksistensinya tetap terjaga. Lantas, apa reaksi Edo melihat Lisa yang masih nimbrung urusan Erka? Nggak risih, malah lucu aja karena diajak San Mori. Iya, gitu. Kita juga DM-an. Tak hanya itu, Lisa kerap menggunakan lagu Aura sebagai background untuk konten-kontennya, bahkan juga sempat saling DM dengan Aura. Benarkah Lisa memang sengaja ingin menyindir Aura? Kan aku mau lucu-lucuan aja, nggak pernah menyindir siapapun gitu loh. Malah sekarang lagu-lagunya si Teh Aura aku ini kan jadiin backsoundnya. Mungkinkah Lisa sebenarnya cemburu karena Erka lebih memilih Aura hingga tak mau kalah saing? Kini Lisa getol mempercantik diri hingga operasi bariatrik hingga melakukan sedot lemak. Benarkah Lisa sudah berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga 37 kg? Dari 107 ke 73-an lah. Banyak, tidur jadi nggak ngorok. Selang 3 hari setelah Samira Farahnas alias Doktif ditetapkan tersangka oleh Polres Jakarta Selatan pada 12 Desember 2025, pada 15 Desember 2025, giliran Dr. Richard Lee yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan pelanggaran bidang kesehatan dan pelindungan konsumen yang dilaporkan Doktif di Polda Metro Jaya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian sudah memanggil Richard Lee untuk menjalani pemeriksaan pada 23 Desember 2025. Namun Richard Lee tak hadir, malah meminta dijadwalkan ulang dan akan hadir pada 7 Januari 2025. Akankah Richard Lee dijemput paksa jika kembali mangkir di pengadilan kedua? Sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan
menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Dia minta reschedule apabila nanti pada tanggal 7 Januari tidak ada informasi atau tidak ada pemberitahuan bagaimana hadir atau tentang hadir atau tidak yang pada penyidik, maka akan dilayangkan panggilan kedua setelah tanggal 7 Januari. Ditetapkan jadi tersangka tak lantas membuat Richard Lee takut, sebaliknya ia malah asyik liburan bareng istri dan anak-anak di Bali. Richard Lee bahkan enjoy menikmati makanan mewah seharga 300 juta, termasuk minuman yang harga per botolnya mencapai 160 juta. Komika Panji Pragiwaksono lagi-lagi jadi sorotan lantaran beredar cuplikan video saat ia melakukan stand up di pertunjukan tunggalnya terkait money laundry alias pencucian uang. Kalau tuh tahu nggak sih praktek cuci uang tuh seperti apa? Ada bayangan nggak? Praktek cuci uang tuh seperti Oreo. Oreo itu diputar, dijilat, dicelup. Cuci uang diputar, dicelup, dijilat. Namun yang menjadi perhatian adalah monolog Panji saat menggambarkan tentang seorang jenderal fiktif yang memperoleh uang 100 miliar dari bisnis narkoba. Tapi uang tersebut tak bisa langsung masuk ke rekening pribadinya karena alasan tertentu. Misalnya ada jenderal polisi terlibat bisnis narkoba. Dari bisnis narkoba ini, dia dapat 100 miliar. Ini uang haram. Mau dikemanain nih 100 miliar? Masuk ke rekening nggak mungkin. Kenapa? Karena bank akan menganggap itu transaksi mencurigakan. Dia harus lapor ke PPATK. Kalau dia nggak lapor, dia kena kasus. Jadi apa yang jenderal polisi ini lakukan dengan 100 miliar ini? Diputar ke sejumlah bisnis. Diputar ke sejumlah bisnis. 10 bisnis. Masing-masing 10 miliar, 10, habis. Tanpa diduga, Panji melontarkan celutukan yang spontan memantik reaksi penonton hingga tercetus nama Raffi Ahmad. Bukannya berhenti, Panji justru memakai nama Raffi sebagai contoh. Biar gampang komunikasinya, biar gampang jaga duitnya, sebisa mungkin 10 bisnis itu punya satu orang. Raffi Ahmad, apaan sih lu? Raffi Ahmad, hei! Hei! Temen gue itu! Raffi Ahmad friend bro! Ya udah misalnya Raffi Ahmad, nah. Bersih. Sontak saja, cuplikan stand up Panji menuai reaksi beragam dari warganet. Meski tak menuding, namun tetap saja menyebut nama Raffi menjadi hal sensitif lantaran suami Nagita Slavina ini, selain dikenal sebagai selebriti, juga memiliki banyak bisnis dan kedekatan dengan para pejabat negara. Pemirsa, jika Inara Rusli memilih mencabut laporan terhadap suami sirinya Insanul Fahmi, laporan Wardah Tinamawa terkait dugaan perzinahan dengan terlapor Insanul dan Inara justru mulai masuk tingkat penyidikan hingga akan segera dilakukan gelar perkara. Kabar ini tentu saja membuat hati Inara dan Insanul ketar-ketir hingga mengajukan permohonan restoratif justice. Lantas apa kata Mawa terkait permintaan damai Inara dan Insanul? Akan dijadwalkan untuk gelar perkara, terlapor ada mengajukan permohonan untuk perkara ini diselesaikan dengan restoratif justice.
Dan aku hanya meminta keadilan aja seadil-adilnya. Kita ikutin aja proses hukum yang berjalan. Kita juga mau akan lakukan juga terhadap Ibu Mawa. Mudah-mudahan Ibu Mawa ataupun pengacaranya bisa menerima itikat baik kita untuk damai. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara secepatnya lantaran polisi sudah menemukan 2 alat bukti, artinya Inara dan Insano kemungkinan besar akan terancam masuk bui. Yang saya tahu cuman menjalankan apa yang sudah menjadi putusan MA aja. Sudah kadung sakit hati atas pengkhianatan sang suami, apalagi Inara memilih untuk kembali menjadi istri Insanul dan rela dipoligami, membuat Mawa kian meradang. Rencananya setelah laporannya selesai dan Inara serta Insanul mendapat hukuman setimpal, Mawa akan siap mengajukan gugatan cerai. Ya kan nanti setelah proses hukum ini kan ada proses cerai juga. Harusnya tidak mudah. Di Indonesia ini kan dikit-dikit apa-apa cerai. Apa-apa cerai gitu. Aku nggak mau mencontohkan itu. Tahun baru pakai nama baru. Anak Iis Dahlia, Devano Danendra umumkan hilangkan nama Danendra di belakang namanya. Alasannya memang sederhana, lantaran sering salah sebut atau salah tulis, namun mengapa harus dihilangkan? Bukankah nama punya arti dan doa tersendiri? Apa pula kata Iis Dahlia dengan keputusan Devano yang nyaman dengan nama panggung Devano saja? Belum nggak ngomong dia. Tapi mungkin karena selama ini orang-orang kalau penulisan di film dan semua mah benar, tapi ketika orang announce namanya dia tuh suka ada yang salah. Even itu MC profesional dan di award itu gitu. Jadi dia kayak ngerasa udahlah nama gue Devano aja biar gampang. Sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa Devano kecewa dengan nama pemberian orang tuanya yang kerap nyinyir ke publik. Tapi jika melihat ke belakang awal karir sang mama, Devano boleh jadi ikut jejak Iis Dahlia yang punya nama asli Iis Lailia. Dibikin gampang, Iis pun ganti jadi Iis Dahlia. Yang penting tuh tidak merubah ya kan. Kalau nama panggung udah nggak masalah.